Hello Technolovers, di saat warga Palestina terkepung dalam serangan bom Israel tanpa henti di Gaza, yang dimana konflik kedua negara ini dimulai sejak akhir abad ke-19 silam. Meski seperti itu, banyak orang-orang bertanya mengapa negara-negara Arab yang bertetangga dengan Palestina tidak mau menerima para pengungsi. Negara-negara seperti Mesir dan Yordania yang berbatasan langsung dengan wilayah Palestina di jalur Gaza dan tepi barat telah memberikan penolakan untuk menampung para pengungsi. Lantas, mengapa negara-negara Arab tidak membantu Palestina? Berikut ini akan kita ulas mengenai alasan negara-negara Arab enggan bantu Palestina. Perlu kalian ketahui nih, kalau sebelumnya sejarah telah mencatat negara-negara Arab pernah memerangi Israel dalam Perang 6 Hari yang terjadi pada 5 hingga 10 Juni 1967. Tiga negara Arab yang terlibat dalam Perang 6 Hari tersebut adalah Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang singkat yang memakan banyak nyawa ini terjadi akibat gesekan diplomatik dan pertempuran kecil antara Israel dan negara tetangganya selama bertahun-tahun. Perang 6 Hari berakhir setelah PBB turun tangan dan dengan kemenangan dari pihak Zionis Israel. Negara-negara Arab tidak lagi menjadi kesatuan yang menentang Israel. Saat ini negara Arab tidak lagi menganggap Israel sebagai masalah yang mendesak. Bagi mereka konflik Palestina-Israel bukan ancaman eksistensial bagi siapapun. Jadi anggapan mengenai negara-negara Arab takut terhadap Israel sebenarnya kurang tepat. Mereka bukanlah takut, hanya saja negara-negara ini memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Selain itu ada juga aspek historis yang mendasarinya, seperti dukungan Yasser Arafat kepada Saddam Hussein ketika perang melawan Kuwait pada tahun 1990. Hingga marahnya Arab Saudi karena Palestina dituding melanggar perjanjian Mekah Februari 2007 terkait Hamas dan Fatah. Namun, selama ini konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dinilai bahwa akar masalahnya adalah agama. Jika betul, mengapa negara-negara Arab yang mayoritas menganut agama Islam terkesan tidak melakukan perlawanan terhadap Israel? Mengenai pertanyaan yang banyak ditanyakan tersebut, jawabannya ternyata cukup beragam. Yang dimana negara Arab sendiri diketahui belum bisa bersatu dan terbagi dalam beberapa bagian, sehingga tak muncul kesepakatan konkret untuk membantu Palestina dalam menghadapi serangan Israel belakangan ini. Sebagian negara Arab menilai bahwa serangan kepada Israel untuk membantu Palestina akan memperburuk keadaan saat ini. Namun, ada alasan lain yang simpang siur, yaitu takut akan kekuatan sekutu Israel, yaitu Amerika Serikat. Salah satu media luar negeri yaitu New York Times memberitakan ungkapan seorang sarjana politik Timur Tengah di Carnegie Endowment di Washington, melansir yaitu kata H.A. Hayler mengenai pendapatnya tentang negara Arab yang tidak membantu Palestina. Saya belum melihat negara Arab manapun yang tidak menyatakan dukungan untuk Palestina pada tingkat retoris, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengatakan sebaliknya. Tapi apa yang mereka lakukan sangat berbeda. Negara-negara Arab memanglah mengutuk tindakan Israel atas Palestina. Hanya saja mereka tidak pernah mengambil langkah konkret sebagai bentuk penyelesaiannya. Justru sebagian negara di kawasan tersebut mulai menormalkan hubungan dengan Israel. Sebut saja seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, hingga Maroko. Mereka beralasan bahwa perbaikan hubungan ini nantinya bisa mendamaikan Palestina dengan jalur diplomasi. Faktanya konflik antara Palestina dan Israel masih berlanjut hingga kini dan terus memakan korban jiwa yang tidak terelakkan. Diketahui negara-negara Arab mulai menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sejak beberapa tahun belakangan. Pada 2020, Bahrain dan Uni Emirat Arab UAE mulai membuka hubungan dengan Israel dan bahkan muncul isu bahwa Arab Saudi akan melakukan hal sama. Alasan utama yang mendasari penolakan dari kedua negara tersebut adalah adanya kemungkinan dari Israel akan memaksa pengusiran permanen warga Palestina ke negara mereka. Apabila Yordania dan Mesir menerima para pengungsi ke negara mereka, tidak menutup kemungkinan bahwa Israel akan membatalkan tuntutan Palestina untuk menjadi negara. Dan tak hanya itu saja, mereka beralasan bahwa migrasi warga Palestina ke Mesir hanya bisa merusak perdamaian dunia. Bahkan penolakan ini juga dilakukan karena adanya sejarah yang melibatkan 700.000 warga Palestina diusir dan melarikan diri dari wilayah yang sekarang disebut Israel. Peristiwa ini terjadi selama Perang tahun 1948 dan disebut sebagai Nakba yang dalam bahasa Arabnya berarti bencana.
Presiden Mesir juga menambahkan bahwa dilakukannya eksodus, perpindahan penduduk dari tempat asal mereka secara besar-besaran, dapat beresiko membawa para pejuang Hamas ke semenanjung Sinai di Mesir untuk melancarkan serangan ke Israel. Hal tersebut akan membahayakan perjanjian perdamaian kedua negara, Mesir dan Israel, yang telah berlangsung selama 40 tahun. Respon yang sama juga datang dari pemimpin Yordania, Raja Abdullah II, dengan mengatakan bahwa tidak ada pengungsi di Yordania dan Mesir. Ia memperingatkan untuk mencegah pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah mereka, berakibat meluas krisis ke wilayah lain. Pasukan pertahanan Israel IDF berjanji jika warga Palestina yang menuruti perintahnya untuk meninggalkan Gaza Utara menuju wilayah selatan akan diizinkan kembali ke rumah mereka setelah perang berakhir. Akan tetapi Mesir tidak berpikir demikian, mengingat niat mereka untuk menghancurkan Hamas atas serangannya pada 7 Oktober lalu. Selama Israel belum menumpas para pejuang Hamas, kelak pertempuran berdarah ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Direktur Proyek Afrika Utara Krisis Grup Internasional Ricardo Fabiani mengatakan bahwa tindakan Israel ini sangat membingungkan dan memicu ketakutan di lingkungan sekitar. Fabiani mengungkapkan bahwa ketidakjelasan Israel mengenai niatnya di Gaza dan evakuasi penduduk merupakan masalah tersendiri. Tak hanya itu saja, tanggapan lain juga datang dari seorang rekan senior di Carnegie Endowment for International Peace H.A. Haller, di mana ia mengatakan jika Mesir dan Yordania menerima pengungsi dari wilayah Palestina, maka tidak ada jaminan untuk kembali. Haller berkata kalau semua bukti sejarah menunjukkan fakta bahwa ketika warga Palestina dipaksa meninggalkan wilayah Palestina, mereka tidak diizinkan untuk kembali. Nah, itulah ulasan mengenai alasan negara-negara Arab enggan bantu Palestina. Menurut aku sih, apapun alasannya mau bantu atau tidak, tetap saja perang tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Gimana menurut kalian Teknolovers? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa!